Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas gambaran umum akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai ilmu akuntansi, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu dan aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan, di mana entitas adalah setiap individu atau organisasi yang berbadan hukum. Kegunaan informasi akuntansi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi harus, pertama, mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Kedua, memproses atau menganalisis data yang relevan. Dan yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Secara sederhana, kita dapat menjelaskan bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Jika secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari tiga aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, komunikasi, kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi para penggunanya. Beberapa pengguna yang memerlukan informasi akuntansi diantaranya: 1. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan apakah mereka akan tetap bertahan pada pemilikan perusahaan tersebut atau harus melepaskan kepemilikan dalam perusahaan. Bagi investor, keuntungan atas usaha suatu perusahaan itu sangatlah penting, karena jika perusahaan tidak memperoleh laba, maka investor akan enggan untuk menanamkan saham atau modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, kreditor perusahaan. Kreditor perusahaan menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan apakah pihaknya akan memperpanjang pemberian kredit perusahaan tersebut atau menolaknya. Informasi yang diperlukan oleh kreditor yaitu apakah suatu perusahaan selama jangka waktu beberapa tahun atau pada saat kegiatan perusahaannya, perusahaan tersebut terus memperoleh laba, bukannya rugi. Tetapi jika perusahaan tersebut terus-menerus memperoleh rugi, maka kreditor pasti akan menolak
memberikan pinjaman. Pengguna yang memerlukan informasi akuntansi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi ini sebagai dasar penetapan besarnya pajak. Yang keempat, karyawan. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan dalam hal kontrak atau berbagai keputusan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Yang kelima, pelanggan. Pelanggan perusahaan menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kerjasama dengan perusahaan. Kemudian, akuntansi juga terdiri dari beberapa bidang spesialis. Di antaranya ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, dan akuntansi anggaran. Satu lagi, sistem informasi akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI. Adapun prinsip tersebut, yang pertama, konsep entitas atau kesatuan usaha. Suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu. Kemudian, prinsip objektivitas harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya. Data yang bisa dipercaya artinya data yang bisa diverifikasi kebenarannya. Dan yang terakhir, prinsip biaya atau cost. Harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Jenis perusahaan yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak memperjualbelikan hanya pada jasa saja. Contohnya seperti penjahit, dokter gigi, pengacara. Kemudian jenis perusahaan yang kedua yaitu perusahaan dagang. Sesuai dengan namanya, dagang. Jadi perusahaan tersebut memperjualbelikan suatu barang. Yang terakhir, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membuat sendiri atau memproduksi sendiri barangnya dan kemudian akan menjual barang tersebut. Berbeda dengan perusahaan dagang. Jika perusahaan dagang hanya menjual produk yang sudah jadi. Demikian gambaran umum tentang akuntansi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.